Jadi sebuah penceritaan yang dimana gue malas nulis untuk membuat sebuah jurnal harian. Jadi gue ungkapin aja di sebuah video series yang dimana ini adalah sebuah video uploadan mengenai curhatan isi-isi pemikiran yang dirasakan ketika kita sudah semakin tahu akan sebuah kehidupan mungkin agak kontroversial atau berkebalikan dengan dunia yang sudah disediakan atau kenyataan yang padahal itu tinggal dijalankan saja tanpa perlu dipertanyakan, karena semakin kita mempertanyakan akan semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan, dan semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan akan semakin banyak juga tuntutan yang harus kita jalankan. Sama halnya semakin besar kekuatan semakin besar tanggung jawabnya. Tetapi ketika kita tahu bahwa di dalam isi pemikiran itu ada yang namanya perintah agar kita melaksanakan sebuah tugas yang dimana sebagai seseorang yang berstatus pelajar harusnya rajin bersekolah itu diharuskan, tetapi ada sebuah kontradiksi yang menyanggah sebuah pikiranku ini agar selalu menunda-nunda. Sama halnya ketika ingin bersekolah, satu hari sekolah, satu hari tidak, satu hari sekolah dan satu hari tidak. Dan kebetulan tadi tidak sekolah, hari ini adalah hari Jumat, yang dimana ketika hari Jumat udah usai pasti besoknya libur Sabtu Minggu, dan disitulah ada sebuah pemikiran-pemikiran yang dimana kenapa tidak diteruskan aja untuk hari liburnya. Padahal itu adalah sebuah kesalahan teknis yang dimana ketika semakin ditumpukan sesuatu yang padahal bisa dikerjakan saat ini juga, saat sekarang ini juga, itu akan membuat kita semakin merasa, atau gue sendiri ya, semakin kekurangan pengalaman, terlalu merasa jenius, terlalu merasa bahwa sudah mengalami semuanya, padahal itu hanyalah sebuah bayangan, hanyalah sebuah hayalan yang bisa dihancurkan kapanpun ketika kamu mengalami sebuah kenyataan yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu merasa bisa memprediksi masa depan dengan mengibaratkan masa lalu yang pernah dijalankan, tapi karena ketika kita tahu bahwa masa lalu adalah sebuah pertanyaan dan masa depan adalah sebuah pernyataan, dibalik itu tadi kebalik, kita harusnya bisa memperjelas kembali bagaimana kesalahan yang sudah dilalui tapi tanpa melakukan kesalahan di hari ini. Karena ketika melakukan kesalahan lagi di hari ini, tentunya akan banyak sekali sebuah fake atau tipuan-tipuan yang mengelabui pikiran, yang dimana pikiran itu mudah sekali untuk dikelabuinya. Apalagi ketika kamu sudah terbiasa di dalam zona yang dimana kamu tidak melakukan sebuah tindakan atau bisa dibilang malas-malasan, kamu akan semakin terbiasa. Itu bukanlah sebuah penundaan yang bisa dibilang itu adalah peristirahatan, tapi peristirahatan yang sesungguhnya bukanlah beristirahat tanpa sebuah tantangan, melainkan beristirahat setelah kemenangan atau setelah menjalankan sebuah kegiatan yang dinamakan latihan. Berbagai latihan bisa kamu lakukan, mulai dari yang paling sederhana di rumah, workout, atau ketika kamu sudah di sekolah adalah ekskul, mau itu silat, mau itu basket, futsal, banyak. Tapi entah kenapa ketika diriku ini merasa bahwa sudah jenius tapi selalu dikalahkan, banyak sekali pertanyaan apakah sebenarnya ini adalah sebuah konsep dari diriku yang Gen Z ini, gen yang dimana merasa ingin instan, generasi yang dimana merasa bahwa semuanya bisa dilakukan, padahal itu adalah sebuah tipu daya yang dimanipulasi oleh pikiran. Sama seperti kita yang terlalu memikirkan sebuah kegagalan yang padahal selalu beriringan dengan kesuksesan, yang sebenarnya ditutupi oleh rasa yang namanya ketakutan. Padahal kalau merujuk pada konsep yang kata-kata selalu gue buat ini adalah ketakutan harus dihancurkan, bukan dipikirkan, agar masa depan ada di dalam genggaman. Tapi yang kita tahu bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Sebuah sistem yang mengaku bahwa itulah kebenarannya, bahwa itulah jalan menuju kesuksesan tanpa perlu pertimbangan, sehingga
banyak sekali tugas-tugas yang bisa membuat kamu seakan-akan bisa menguasai yang namanya pengalaman, yang kamu tahu padahal pengalaman itu harus kamu lalui, bukan kamu perlihatkan ataupun kamu tiru dari seseorang. Karena setiap pribadi manusia itu unik, setiap remaja itu memiliki pemikirannya, ketidakstabilannya, dan juga ketidakadilan dalam pemikiran dan dalam jiwa seorang manusianya sendiri. Karena walaupun seabstrak apapun ini ucapan, walaupun tidak ada tujuan, walaupun cuma basa-basi sendiri, tapi misalnya ini adalah sebuah makna yang mungkin bisa ditelusuri atau didapatkan ketika kamu sudah berusaha meninggalkan tapi masih belum bisa melupakan kepergian. Itu sangat-sangat menusuk ke dalam hati diri sendiri, padahal ketika ditanamkan di dalam pikiran, kamu tidak akan mudah untuk diperdaya oleh orang lain ataupun oleh faktor eksternal. Ketika kamu sudah mengambil tindakan, kamu jangan pernah merasa bahwa tindakan yang kamu ambil itu adalah tindakan yang mudah. Apapun yang kamu lalui pasti akan ada tantangannya. Mau itu kenyamanan, pasti akan ada penyesalan. Mau itu penyesalan di awal, pasti akan ada kemenangan di akhir. Di mana-mana itu adalah sebuah resiko. Tindakan yang diambil itu adalah sebuah akibat dan juga sebab akibat, kausalitas, yang dimana ketika kita melakukan sebuah tindakan pasti akan ada yang namanya hasil, mau itu baik dan itu buruk. Nah, sama halnya dengan sebuah pikiran. Ketika gue berpikir bahwa gue jenius, pasti banyak sekali hal-hal yang tidak gue kerjakan, padahal alasan sendiri kenapa gue bisa berhenti berbagai ekskul, mau itu silat, mau itu rohis, mau itu organisasi OSIS, basket, karena gue gak mau dianggap pintar. Tapi entah kenapa ketika gue merasa bahwa gak mau dianggap pintar, pemikiran-pemikiran bahwa gue pintar ini masuk dalam jiwa gue sendiri. Gak bisa gue rasain bahwa bisa gue rasakan bahwa ketika sudah memikirkan yang namanya kepintaran, akan ada sesuatu yang mengiming-imingkan sebuah imbalan. Ketika kamu merasa bahwa ketika satu fokus dalam sebuah konsep yang namanya investasi dalam sebuah media sosial atau trading, disitulah yang namanya kejanggalan akan kamu dapatkan. Karena tidak ada yang namanya kemudahan di dalam sebuah tindakan. Tindakan itu memiliki berbagai macam penghasilan, memiliki macam-macam sebuah faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi lingkungan. Lingkungannya sendiri mungkin akan berbeda. Ketika kamu sudah menetapkan tujuan kamu untuk melakukan yang namanya persahabatan, pasti kamu akan melakukan yang namanya chemistry atau pendekatan kepada teman yang akan kamu dekati itu. Pasti ketika kamu ingin akrab dengan seseorang, kamu harus merelakan waktu-waktumu dan juga harus membiarkan kamu kehilangan yang namanya sebuah kenyamanan. Tapi di situ akan tercipta yang namanya kenangan dan juga pertolongan yang mungkin akan kita butuhkan ketika mengalami yang namanya kecelakaan. Kenapa? Karena ketika kita membicarakan yang namanya hubungan atau sebuah pemikiran dan tindakan, pastinya akan dikaitkan dengan berbagai kebenaran. Bisa dibilang ketika kamu memikirkan bahwa diri kamu tidak pintar, itu sebenarnya kamu adalah orang yang paling merasa bahwa diri kamu pintar. Karena semakin dipikirkan, semakin melekat pula hal yang kita rasakan. Itu seperti psikologis terbalik, sama halnya seperti seseorang berkata bahwa tidak mencintai dirinya atau tidak mencintai orang yang dia sayang. Pasti di dalam lubuk hatinya dia sangat mencintai orang yang dia sayang dan mencintai dirinya juga. Jadi janganlah berkata atau bertindak sesuai dengan yang kamu hindarkan, karena semakin kamu menghindari suatu permasalahan, maka semakin datang pula permasalahan yang kamu hindarkan. Semakin kamu jatuh ke dalam lubang, maka semakin dalam juga hal-hal yang kamu selam. Dan juga semakin kamu menaiki sebuah tebing, maka resiko untuk kamu mendapatkan kesakitan itu akan lebih besar, tapi mendapatkan kebebasan pun akan lebih senang. Karena begitu banyak tantangan yang harus kamu selesaikan, mau hari ini atau hari yang akan datang. Oke,
Untuk menutupi segmen pada curhatan kali ini adalah, walaupun selang-seling gak masuk sekolah, walaupun gak tahu apa pembelajaran yang diterapkan oleh persekolahan pada hari ini, tapi kamu harus tahu bahwa kewajiban kamu adalah menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Selesaikanlah game yang mungkin bisa menjadi sebuah petunjuk bagi sebuah pola pikiran kamu. Karena sebelum kamu melakukan vlog video harian ini, kamu merasa bahwa diri kamu itu benar-benar memiliki banyak ide, benar-benar ingin sekali mencurhatkan sesuatu yang ingin kamu ucapkan, tapi diri lu sendiri nih ini yang ngomong nih, ketika ditodongin kamera kayak gini doangan udah lupa mau ngucapin apa. Makanya terdengar abstrak, terdengar kurang masuk di akal, tapi kamu harus bisa mencari apa fungsi evaluasi di pembelajaran hari ini. Karena ketika kamu merasakan kenyamanan, merasakan ketidakenakan, merasakan ketegaan kepada sebuah tindakan, pasti kamu akan lebih jatuh lagi ke dalam jurang yang namanya jurang ketidakpastian atau keputusasaan. Maka bertindaklah seperti kamu yang tadi pergi bertani di ladang sawah, agar sebuah pemikiran-pemikiran yang dimana kamu ingin berlatih tapi sangat-sangat malas, kamu bisa hilangkan. Tidak ada yang namanya keterlambatan dalam sebuah pembelajaran, tidak ada yang namanya ketertinggalan untuk mencapai sebuah tujuan, tapi yang namanya pemikiran dan tindakan harus dibarengi dengan pengetahuan serta kekonsistenan dalam menjalankan kehidupan. See you next time, bye bye.